Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti pembelajaran. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kalian siapkan buku dan alat tulis. Tak lupa pula untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan ya. Nah, sebelum mulai, marilah sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi kali ini tentang gaya. Apa itu gaya? Nah, pada gambar dilihat ada orang sedang bermain tenis. Nah, mengapa raket itu bisa bergerak? Mengapa bolanya juga bisa bergerak? Dan siapa yang menggerakkan? Oke, kalian kira-kira tahu ya? Nah, kemudian ada gambar di sini ada orang yang mendorong meja dan ada orang yang menarik meja. Menurut kalian, bila meja yang sama didorong atau ditarik oleh dua orang, apakah kekuatan yang diberikan akan sama bila yang menarik atau yang mendorongnya hanya seorang? Ya, betul. Pasti beda. Pasti akan lebih besar dengan dua orang ya. Nah, ada lagi bila satu orang mendorong sebuah meja dengan mendorong dua buah meja, mana yang lebih cepat pergeseran mejanya? Ya, pasti yang mendorong sebuah meja itu mejanya akan bergeser lebih cepat. Kenapa? Nah, silahkan nanti kita diskusikan sama-sama ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi apa itu gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Satuan gaya yaitu Newton dilambangkan dengan N. Ya, dan dalam CGS di sini Dyne atau satuan internasional di sini Newton ya. Gaya dapat diukur langsung dengan menggunakan neraca pegas. Ini gambarnya neraca pegas atau dinamometer. Nah, gaya bisa dirumuskan sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F di sini adalah jumlah gaya. M-nya massa benda dan A-nya adalah percepatan gravitasi. Nah, di sini untuk mencari M, jadi sigma F dibagi A. Atau untuk mencari A, sigma F dibagi dengan M. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah benda dengan massa 20 kg melaju dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Berapa gaya yang bekerja pada benda tersebut? Nah, diketahui massa bendanya 20 kg, percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya F. Dengan menuliskan rumus sigma F sama dengan M dikali A. Nah, di sini didapatkan 20 kg dikali 5, jadi hasilnya 100 kg meter per sekon kuadrat atau sama dengan 100 Newton. Nah, bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Nah, gaya itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh yaitu gaya yang bekerja pada benda akibat adanya sentuhan dengan bendanya. Contohnya gaya otot, gaya dorong, gaya gesek, gaya tarik, ya. Nah, banyak lagi contohnya. Kemudian ada gaya tak sentuh, yaitu gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan dengan benda. Contohnya gaya gravitasi bumi, gaya listrik, gaya magnet. Nah, masih banyak lagi. Nanti kalian cari yang ada dalam kehidupan sekitar kalian. Nah, ini contoh macam-macam gaya. Ada gaya otot, ada gaya pegas, gaya gesek, gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan gaya gesek. Nah, kita lihat di sini gambar orang bermain sepatu roda. Nah, orangnya ini bergerak ke depan. Nah, ternyata di sini terjadi gesekan pada sepatu rodanya yang arahnya berlawanan dengan arah orangnya. Nah, maka yang disebut dengan gaya gesek, gaya yang timbul pada permukaan dua benda yang saling bersentuhan, yang arahnya berlawanan dengan arah benda. Nah, gaya gesek ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, contoh gaya gesek yang menguntungkan, gaya gesek antara ban mobil dengan jalan sehingga mobil itu bisa berjalan. Kemudian gaya gesek antara sepatu dan lantai. Nah, di sini juga ya.
Ada gesekan sehingga kita bisa berjalan. Kemudian pada kampas rem dengan tromol pada kendaraan bermotor sehingga kendaraan tersebut bisa berhenti karena adanya gaya gesek. Gaya gesek antara roda kereta api dengan rel sama ya, sehingga keretanya bisa bergerak. Nah, ada gaya gesek yang merugikan, contohnya gaya gesek pada komponen mesin. Nah, kalau bergesekan di sini sehingga lama-lama komponen mesinnya menjadi aus sehingga menjadi rusak. Kemudian gaya gesek antar tromol sepeda dengan poros as, itu juga sama. Bisa menyebabkan kerusakan. Kemudian gaya gesek antara katrol dengan poros. Nah, di sini ya, bisa menyebabkan kerusakan sehingga bisa kalau putus kan ini menjadi berbahaya, ya. Nah, kita lanjutkan untuk pengaruh gaya terhadap benda. Nah, pengaruh gaya terhadap benda, yang pertama, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang diam didorong sehingga mejanya bisa bergerak. Atau bola yang sedang diam ditendang sehingga bola tersebut menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Jadi benda yang sedang dilempar atau bola yang sedang dilempar kemudian ditangkap. Nah, jadi diam. Yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Contohnya bola yang disundul atau menyundul bola. Jadi kalau pada saat menyundul itu, bola itu bisa diarahkan ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Ya, jadi arahnya bisa berubah-ubah. Kemudian gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Nah, contohnya pedal sepeda. Jika dikayuh dengan gaya yang besar, maka sepedanya akan bergerak lebih cepat. Kemudian gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya mobil yang tabrakan. Mobil yang tadinya bentuknya bagus sehingga menjadi penyok, ya, berubah bentuknya. Atau contoh lain ada lilin mainan atau plastisin. Nah, ini jelas. Jadi bisa dibentuk dengan berbagai macam bentuk, ya. Contohnya di sini dibentuk buah-buahan. Lalu apa itu resultan gaya? Nah, kalau kita lihat di sini ada meja yang sedang didorong oleh dua orang, ya. Nah, apa yang terjadi dengan meja tersebut? Apakah terjadi pergerakan atau perpindahan meja? Nah, yang ini juga sama, yang satu mendorong, yang satu menarik. Apakah meja tersebut bergerak? Nah, kemudian apa yang terjadi dengan meja? Nah, yang didorong oleh dua orang. Nah, baik, kita perhatikan untuk bahasan berikut. Nah, beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis kerja dapat diganti oleh sebuah gaya yang dinamakan resultan gaya atau gaya pengganti, ya, atau penjumlahan gaya. Nah, contohnya di sini pada sebuah benda ada dua gaya. Gaya itu yang digambarkan dengan arah panah, ya, tanda panah ini. Kemudian gaya dilambangkan dengan F. Ada gaya pertama, kemudian di sini juga ada gaya kedua. Karena arahnya sama, maka resultan gayanya dia berarah ke kanan, ya, dari gambar ini. Nah, dengan memperhatikan gaya sebagai besaran yang memiliki arah, nah berarti besaran apa tuh kalau yang memiliki arah? Ya, berarti gaya itu adalah sebagai besaran vektor, ya. Nah, besarnya resultan gaya itu dapat ditentukan. Nah, yang pertama, jika gaya yang bekerja pada segaris arah, maka resultan gayanya dijumlahkan karena arahnya sama, ya, menuju ke kanan dua-duanya atau ke kiri dua-duanya. Nah, arahnya kita lihat. Nah, di sini contohnya ke kanan dua-duanya. Maka resultan gayanya yang dilambangkan dengan R atau sigma F, jumlahan gaya, maka F1 ditambah dengan F2. Lalu jika gaya yang bekerja pada benda segaris berlawanan arah. Nah, kalau kita lihat sini, ini ada gaya F1 ke kanan dengan panjang sekian. Kemudian F2-nya dengan besar, ya, dengan besar sekian. Ini digambarkan dengan tanda panah, ya. Maka resultan gayanya kita ambil untuk yang bernilai positif. Ke kanan itu bernilai positif, ke kiri bernilai negatif. Maka yang ke kanan F1 ditambah ke kiri karena dia bernilai negatif maka min F2. Maka dituliskan F1 dikurang F2. Lalu bagaimana contoh dari soal ini, ya? Kita lihat di sini ada 3 buah gaya. Nah, ada gaya ke kanan 2 buah dan ada gaya ke kiri. Nah, jadi yang searah kita kan dulu. Ya, yang searah kita jumlahkan, kemudian yang berlawanan arah kita kurangi.
Nah, ini F1 ditambah F2 dikurangi F1 ditambah F3 dikurangi F2. Nah, dihitung didapatkan hasil 30 Newton. Nah, arahnya kemana? Arahnya kita lihat gaya yang lebih besar. Ini arah ke kanan gayanya ada 75. Yang ke kiri ada 40. Maka arahnya mengarah ke gaya yang lebih besar. Gaya saling tegak lurus. Nah, ini menggunakan rumusan Pythagoras. Ini gaya F1, ini gaya F2, ya. 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Nah, 6.400 ditambah 3.600 didapatkan 10.000, maka dapat hasilnya 100. Nah, contohnya ini, dua buah gaya saling tegak lurus, masing-masing 12 Newton dan 5 Newton. Besar resultan gaya tersebut. Ini ada F1 kita anggap ya, kemudian ini F2-nya 5. Maka didapatkan dengan rumusan Pythagoras, 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 144 ditambah 25 didapat akar 169 yang hasilnya 13 Newton. Ada lagi yang disebut dengan gaya berat. Nah, ini untuk gaya berat pada benda, yaitu besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada sebuah benda. Ya, gaya gravitasi mengarah kemana? Ya, mengarahnya ke bawah. Nah, dirumuskan W sama dengan M dikali G, massa dikalikan gravitasi. Berat benda satuannya Newton karena gaya berat, massa benda kilogram, percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Kita lihat contohnya, ada suatu benda yang memiliki massa sebesar 5 kilogram, diam di atas permukaan. Nah, benda tersebut mengalami percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Berapa gaya yang bekerja? Nah, tadi gaya beratnya sama dengan M dikali G. 5 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat didapat 50 kg meter per sekon kuadrat atau 10 Newton. Nah, baik, bagaimana bisa dimengerti? Ya, mudah-mudahan dapat kalian pahami ya. Nah, dari sini semua, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusikan di WA Group. Nah, demikianlah, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.